Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Wisnu Wirapurbaya dari UPT PPSAA Situbondo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, peserta PDPS Kementerian Sosial Angkatan 2 tahun 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran mengenai keterampilan dasar pekerja sosial yang ada di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita di Sidoarjo, atau disingkat dengan UPT PPSAB Sidoarjo. UPT PPSAB Sidoarjo memiliki visi yakni terwujudnya perlindungan dan penyelamatan anak umur 0-5 tahun dari ketelantaran dan memiliki visi yakni 1. Melaksanakan tugas pelayanan, asuhan, rawatan dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sehingga mereka dapat tumbuh kembang secara dengan baik. 2. Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak telantar secara layak. 3. Meningkatkan kepercayaan diri anak, disiplin, dan tanggung jawab diri sejak dini. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelamatkan balita dari ketelantaran dengan proses adopsi. Penerima manfaat yang ada di UPT PPSAB Sidoarjo terdiri dari anak yang terlantar usia 0-5 tahun, anak yatim piatu anak terlantar usia 0-5 tahun, anak dari keluarga tidak mampu di bawah 5 tahun yang berdomisili di Jawa Timur. Keterampilan dasar pekerja sosial ada 3, yakni 1. Komunikasi dan relasi dalam pekerja sosial. 2. Keterampilan wawancara dan konseling. 3. Pengembangan jejaring kemitraan. Baik, komunikasi secara umum adalah proses penyampaian informasi dari sumber pada penerima dengan menggunakan saluran media yang difahami dan saling memiliki kesamaan makna. Sedangkan relasi adalah komunikasi antar pribadi, interpersonal communication dalam konteks sosial untuk menyelesaikan diri dengan orang lain atau melalui peran. Pentingnya komunikasi dan relasi dalam Peksos. Kemampuan berkomunikasi dan berrealisasi adalah senjata utama pekerja sosial dalam praktek profesi. Konsep komunikasi secara sangat relevan terhadap semua aplikasi metode pendekatan pekerja sosial, baik bimbingan perorangan, kelompok, dan keluarga, maupun bimbingan masyarakat. Kompetensi komunikasi tidak terlepas dari kredibilitas dan keterampilan yang dimiliki pekerja sosial sebagai praktisi. Di sini saya akan menjelaskan, wawancara adalah sebuah komunikasi yang lebih terarah karena ada tujuan yang ingin dicapai pada akhir pertemuan komunikasi. Dalam wawancara, seorang pekerja sosial wajib memperhatikan dan merekam 2 bentuk komunikasi, yakni komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi tersebut dikarenakan tidak semua hal dapat terungkap secara verbal oleh klien, tetapi dapat tertampilkan secara implisit berupa pesan nonverbal. Hasil rekaman keduanya memberikan gambaran yang lebih komprehensif informasi oleh klien tentang situasi dan kondisi aktual yang dialami. Seperti halnya keterampilan wawancara, konseling sangat dipengaruhi oleh kemampuan berkomunikasi yang dimiliki seseorang tersebut. Meskipun demikian, setiap keterampilan yang ada dalam keterampilan dasar pekerja sosial memiliki peruntukan tersendiri dalam proses pertolongan pekerja sosial. Konseling biasanya terkait dengan proses pemberdayaan klien, di mana pekerja sosial sebagai konselor berupaya untuk memberikan pendukungan positif, mengajarkan hal-hal baik, dan memfasilitasi klien ketika membutuhkan pengungkapan perasaan-perasaan atas masalahnya. Hal ini dimaksudkan agar klien memiliki kemampuan, keyakinan, serta keterampilan untuk membuat pilihan-pilihan yang sehat dan produktif, serta alternatif pemilihan yang dapat dipilih. Keterampilan konseling seseorang pekerja sosial sangat dipengaruhi oleh gaya dan karakteristiknya sebagai konselor, di mana karakteristik dari seorang konselor memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses terapi, terutama dalam hal hubungan antara konselor klien,
Klien yang berhasil menjalani terapinya hingga selesai dengan baik biasanya didampingi konselor yang memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kemitraan. Kemitraan merupakan hubungan yang setara di antara dua pihak atau lebih yang saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang disepakati bersama. Tujuan yang disepakati tersebut bisa berupa kemitraan dalam bidang tertentu, misal dana, sarana prasarana, sumber daya manusia, atau dapat mencakup semua sekaligus. Kemitraan juga dapat dilakukan pada tahapan suatu program, yaitu pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, atau evaluasi. Terminasi dan tindak lanjut, kemitraan dapat dilakukan pada perencanaan saja, pelaksanaan saja, atau dilakukan pada seluruh tahapan program melalui dari perencanaan sampai tindak selanjutnya. Dari ketiga keterampilan dasar Peksos yang sudah saya jelaskan secara singkat, di UPT PPSAB sudah dijalankan hal tersebut. Dapat dilihat dari prosedur dan tahapan-tahapan pelayanan di UPT PPSAB Sidoarjo. Tahapan pelayanan UPT PPSAB Balita Sidoarjo. Tahapan awal yang dilakukan adalah pendekatan awal. Pendekatan awal ini berupa kerjasama dengan instansi terkait, semisal Dinas Sosial Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan, contohnya RSUD, Puskesmas, dan klinik bersalin. Dan ada juga dari P3A, lembaga sosial masyarakat lainnya. Dan yang terakhir ada dari kepolisian. Baik, untuk tahapan selanjutnya ada dari penerimaan. Dari penerimaan tersendiri ada beberapa yang sudah dilaksanakan. Contohnya pencatatan data awal klien dalam rumah sakit, PA, kepolisian, dan masyarakat. Kedua, pengisian formulir penerimaan oleh petugas UPT. Ketiga, melakukan wawancara interview kepada petugas orang tua wali yang mengantar klien. Dan keempat, pemeriksaan kesehatan meliputi penimbangan tinggi badan dan lingkar kepala. Dan yang kelima, penempatan dalam asrama. Dan yang terakhir ada asesmen. Asesmen adalah melakukan wawancara dan observasi terhadap orang tua, baik ayah, ibu, lingkungan keluarga, dan lembaga sosial untuk mengetahui latar belakang klien. Tahapan berikutnya ada pembinaan. Pembinaan sendiri terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya fisik, pemberian gizi dan obat-obatan, pemeriksaan kesehatan, pendidikan PAUD. Dan yang kedua, mental sosial, pendidikan, mental psikolog, bimbingan sosial bermain, dan kegiatan rekreatif. Dan yang terakhir ada keterampilan, penyedia sarana kebutuhan, bimbingan keterampilan PAUD, dan bimbingan keterampilan prasekolah atau TK. Dan untuk tahapan yang terakhir itu ada penyaluran. Penyaluran ke keluarga, adopsi, dirujuk ke UPT lain. Baik, sekian penjelasan mengenai keterampilan dasar pekerja sosial di UPT PPSAB Balita Sidoarjo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.